Kinchen mencoba memadamkan api keingliannya dan melihat seorang nona cantik di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita cantik seperti itu. Hidung dan bibirnya merah. Dalam hal penampilan, orang ini tidak di bawah Yukiansu. Tatapan Kinchen jatuh pada tubuh Jiruyu, itu menyebabkan Kinchen hampir mimisan. Untungnya tekad Kinchen begitu kuat dan setelah hanya sedikit terpana, dia pulih dan bergegas maju. Di sisi lain, Jiruyu juga muntah darah karena marah. Dia hampir gila. Sejak dia masih muda, tidak ada yang pernah membuatnya merasa begitu malu. Dia bahkan menatapnya dengan mata seperti ini. Jiruyu pun bangkit melawan Kinchen di pertarungan jarak dekat. Dalam sekejap, jubah Kinchen juga hancur dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Dan ilmu pedang Kinchen juga memotong jubah Jiruyu lagi. Kinchen memiliki ekaristi abadi dan Jiruyu memiliki tubuh ilahi cahaya bulan. Pertahanan mereka berdua termasuk yang teratas. Oleh karena itu, meskipun aura pedang ini telah membawa mereka sedikit cedera, tapi tidak ada cara lain. Kinchen akhirnya berkata, apakah kamu bukan tubuh simulasi?" Di sisi yang berlawanan, pikiran Jiruyu seperti sambaran petir dari langit. Dia tercengang lalu berkata, jadi kamu bukan tubuh simulasi?" Keduanya begitu terkejut dan saling menatap. Keduanya sebenarnya bukanlah tubuh simulasi dan mereka berdua adalah pejuang sejati. "Aku telah salah paham, itu pasti salah paham," ujar Kinchen langsung bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa. Tapi reaksi Jiruyu bahkan lebih berlebihan. Dia berteriak dan buru-buru menutupi tubuhnya. Wajahnya langsung menjadi suram dan pucat dan dia juga berteriak, segera kenakan jubah barumu." Kinchen juga menunjukkan rasa malu di wajahnya dan buru-buru mengambil satu set pakaiannya di cincin penyimpanannya. Melihat Kinchen mengenakan pakaian baru, Jiruyu juga buru-buru mengeluarkan satu set pakaian dan mengenakannya di tubuhnya, dan kemudian menatap Kinchen dengan sengit dengan sepasang mata dan berkata dengan marah, "Dasar gila." Dia memegang pedang kuno dan niat membunuhnya meledak. Dengan cahaya itu dia ingin membunuh Kinchen di tempat. Kinchen berkata, "Nona, ini benar-benar murni kesalahpahaman." Kinchen tersenyum masam, benar-benar bertanya-tanya bagaimana menjelaskannya. Dia berkata lagi, "Nona, semua ini hanya salah paham, saya minta maaf." Wajah Jiruyu berwarna hijau dan berkata, "Apakah hanya dengan minta maaf itu sudah cukup? Kamu seorang manusia telah menodai kepolosan saya, aku harus membunuhmu kali ini." Kinchen mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Nona itu. Bagaimana mungkin saya telah mengotori kepolosanmu?" Jiruyu melanjutkan, "Kamu masih mau mengelak?" Kinchen menjawab, "Nona, saya hanya bisa meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya salah memahami bahwa kamu adalah simulasi dalam ujian kendo ini dan kamu juga tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya. Jadi sengaja saya meminta maaf duluan kepada Nona." Kinchen mengeluarkan sebotol pil di tangannya dan melemparkannya ke Jiruyu. Kemudian Kinchen berkata lagi, "Ini adalah sebotol pil penyembuhan tingkat 7, Nona bisa menyembuhkan luka. Adapun yang lain saya hanya bisa meminta maaf." Jiruyu berkata, "Siapa yang butuh pil Anda?" Jiruyu langsung melemparkan botol obat itu ke tanah. Kinchen terdiam dan suaranya menjadi dingin. Dia berkata, "Nona bersikeras mengatakan bahwa saya telah menyakitimu. Jika kamu ingin bertarung, saya akan menemanimu." Kinchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia mulai duduk bersila, berusaha melawan kekuatan dingin yang dilepaskan oleh pedang karat misterius yang hampir menyerang kedalaman lautan jiwanya. Melihat itu, Jiruyu sangat marah. Dia bergumam, "Biarkan anak ini dulu. Setelah warisan pedang iblis ini selesai, aku harus menyuruh bibi mengirim seseorang untuk membunuhnya dan cungkil bola matanya." Karena takut tinggal lebih lama di sana, akhirnya sosok Jiruyu berkedip dan segera menghilang. Akhirnya pergi juga," ujar Kinchen sambil menghela napas lega. Dia tidak ingin terus bertarung dengan Jiruyu karena itu adalah kesalahpahaman. Itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Mengapa repot-repot melawan dan saling membunuh? Tanpa berpikir terlalu banyak, Kinchen terus memusatkan semua perhatiannya pada napas dingin di benaknya. 3 hari kemudian, udara dingin di tubuh Kinchen mulai menghilang. Butuh 3 hari baginya untuk sepenuhnya menghapus kekuatan dingin ini. Namun 3 hari itu juga membuat kekuatan jiwanya lebih kuat.
Di masa depan dia tidak ingin ceroboh lagi menghapus karat pada pedang misteriusnya. Pedang karat misterius ini benar-benar terlalu aneh. Dia berkata, "Ayo pergi, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yu Qianzu dan orang itu. Aku tidak boleh terlalu tertinggal. Aku harus melewati kendo tertinggi ini sesegera mungkin." Sosok Qin Chen bergetar ke ujung kendo dan menghilang seketika.